kalau kita disebut desainer itu kayak beban banget gitu. Jadi saya lebih senang dipanggil penjahit aja, tukang jahit. Tukang jahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Femi Udoki Podcast, dan saat ini saya ditemani oleh seorang yang luar biasa menurut saya ya, dan menurut banyak orang. Iya, seorang desainer ya, Abi Ishak. Iya, jadi selamat dulu Abi atas prestasinya kemarin sebagai juara 1 lomba desain di Festival Syariah. Indonesia Timur. Kawasan Indonesia Timur, luar biasa. Ini se-Indonesia Timur, dan Abi lagi-lagi membawa nama Gorontalo dan juara 1. Iya. Sebenarnya kita ini sudah saya dengan Abi ini keluarga. Dan nanti kita akan dengarkan bagaimana beliau mengisahkan awal mula kenapa jadi desainer, kemudian sudah ngetop sekarang ini. Ya, ya saya tidak perlu menanyakan kabar karena kita setiap hari berkabar, setiap saat berkabar. Ya, selamat untuk prestasinya yang kesekian kali. Mungkin Abi bisa menceritakan kenapa sih sampai terjun ke dunia ini? Karena saya tahu ini pasti ini kemarin ini kan cuman karena ini sebenarnya otodidak ya, karena tidak sekolah khusus, dan memang hobinya Abi itu menggambar dulu. Ya, gimana? Awal mula kalau ditanya tentang awal mula ya, ini satu hobi sebenarnya, berangkat dari sebuah hobi, terus dipaksa juga dengan keadaan saat itu. Saya baru menikah, nggak punya pekerjaan apa-apa, terus sebagai suami kan dituntut harus menghidupi anak istri gitu, cari nafkah kan. Tiba-tiba saya dapat tawaran gitu. Waktu itu masih belum baju ya, belum yang busana ini, masih hordeng waktu itu. Gitu. Ada seorang kerabat nawarin, gimana kalau kita bikin hordeng gitu dengan dana segini, dan alhamdulillah dari keuntungan itu bikin itu ya saya beli mesin jahit sendiri, karena waktu garap project hordeng itu saya proyek dari mana itu? Yang dari Bualemo. Saya beli mesin jahit kan, waktu handle kemarin kan cuma nyewa aja. Terus saya dari hasil keuntungan itu saya beli mesin jahit, mesin obra satu-satu. Orang pun waktu itu karena saya belum punya basic untuk cutting, untuk jahit juga belum tahu gitu, jadi nyewa orang dulu. Cuman lama kelamaan kayak tidak terlalu puas gitu kalau nggak digarap sendiri kan, nggak di cutting sendiri, nggak dijahit sendiri, maka punya keinginan untuk belajar jahit, belajar cutting. Itu pun belajarnya ya bukan belajar kita kursus dulu apa gitu, enggak. Saya baca dari buku dulu, baca di buku, ada beberapa buku yang saya baca. Ya kan waktu itu belum ada kayak sekarang ada YouTube dan lain-lain. Gitu. Jadi saya belajarnya dari YouTube, dari buku. Dari buku, ada beberapa buku yang saya baca tentang salah satunya tentang pembuatan pola dasar. Iya, jadi kalau dulu itu kan saya tahu bakatnya itu kan dari sebelum nikah sebenarnya, karena saya masih ingat karyanya Abi yang pertama. Jadi dulu itu saya sering kan jahit baju di depan. Terus tapi Abi yang desain. Ini bikin begini, Femi ini badan kamu begini, harus bikin begini. Kemudian dipasangin payet-payet itu. Jadi itu bakat juga kan. Iya, memang bakat. Ada ini ke situ ya, ada talenta ke situ ya. Iya, karena kalau bukan talenta tidak mungkin ditekuni sampai sekarang. Iya. Jadi berangkat dari situ, dari terima proyek gorden, kemudian sudah mulai belajar
Untuk cutting baju. Tapi ada ceritanya waktu itu kalau untuk pertama ya, kita pertama itu dapat proyek untuk bikin seragam Dharma Wanita. Dan kebetulan ibu saya juga anggota Dharma Wanita, saya nggak punya basic apa-apa tentang jahit gitu. Jadi baju ibu saya buka, saya ambil polanya. Pas udah kebuka semua, saya udah ambil pola, tiba-tiba waktu itu bajunya mau dipakai, mau arisan juga. Gitu. Jadi ya harus dijahit lagi. Iya, buru-buru dijahit lagi. Gitu. Tapi kena marah juga. Berarti waktu buka itu tidak bilang-bilang. Tidak. Padahal kalau dibilang ya pasti dimarahin ya. Iya, jadi itu memang betapa kuatnya keinginannya Abi untuk belajar, kemudian tanpa ada orang lain. Maksudnya ya itu kan belajar sendiri, karena ambil bajunya ibu yang kemudian dibuka dan dijahit lagi. Iya, setelah itu belajar. Tapi kan untuk desain memang sudah ini kalau kan. Untuk bikin sketsa, saya sejak SMA emang udah mulai coret-coret gitu di buku pelajaran saya penuh dengan yang seharusnya penuh dengan catatan itu penuh dengan gambar. Tapi Abi itu kan sekolahnya di STM-nya. Saya SMA. Oh, SMA. Terus waktu itu sempat kuliah di Makassar. Saya di Makassar, saya teknik sipil. Terus pindah Manado waktu itu karena menurut ibu itu terlalu jauh, gitu. Jadi menurut keinginan ibu saya pindah ke Manado. Manado saya arsitektur, tapi itu pun tidak selesai ya, tidak lanjut, cuman sampai semester 4. Kenapa pulang? Saya pulang waktu itu karena memang saya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu cocok sebenarnya di teknik, karena itu kemauan. Jangan karena bapak seorang orang Pertamina, jadi maunya anaknya harus teknik juga tuh. Tapi kan teknik arsitek. Waktu itu kita bukan dipaksa ya, cuman emang diarahkan untuk kita ke teknik gitu. Jadi ini sebenarnya pengalaman anak-anak itu jangan dipaksa. Ditanya apa maunya begitu. Nah, kalau misalnya seperti ini kan ya karena talentanya lebih ke desain, sehingga apa yang dipelajari di bangku kuliah itu tidak digunakan. Sekarang malah jadi desainer yang memang muncul dari dalam diri sendiri. Dan itu yang diasah. Nah, pengalaman pertama ketika mengikuti ajang-ajang festival itu kapan? Kalau untuk festival sendiri saya mulai dari 2013 ya. Waktu itu festival Karawol. Saya ikut yang di kategori lomba desain busana Karawol waktu itu. Dan itu pertama sekali saya ikut lomba. Alhamdulillah juara 1 juga. Jadi pertama kali langsung juara 1? Iya, langsung juara 1. Terus saya waktu itu mewakili Disperindak ya. Disperindak provinsi. Minta dibikinkan baju untuk lomba gitu, saya bikinkan. Sampai modelnya saya pilih sendiri waktu itu. Model yang make, model busananya juga saya desain sendiri. Sampai hijabnya juga saya yang pasangkan waktu. Jadi ikut festival Karawang sudah berapa kali? Hampir setiap tahun saya ikut. Terakhir 2019. Dan selalu juara. Alhamdulillah. Iya. Sekarang tapi saya melihat begini, setiap dulu itu sempat ada tema juga tentang Botu Barani ya, tentang hiu paus. Kemudian yang terakhir ini yang juara festival syariah itu hiu paus juga juara 1. Juara 1 juga. Itu ikut apa? Jadi itu yang festival Karawang juga, tapi
lombanya lomba desain kaos. Hmm. Jadi saya dapat juara 1 best designer, Oh. dapat best designer juga. Jadi ada dua kategori yang saya dapat waktu itu, dapat busana terbaik dan best designer. Iya. Nah, yang terakhir ini saya malah sangat tertarik dengan tema. Coba kita lihat fotonya. Jadi, ya, coba. Ini ya yang dilombakan yang ini, yang diikutkan di festival. Iya. Satunya. Duality itu apa artinya? Duality itu situasi atau elemen yang berbeda yang ada dalam satu bagian. Itu contohnya kayak siang dan malam ada dalam satu hari. Gitu kan. Ini yang bikin apa ya? Apa namanya ini? Yang gambar-gambar ini? Visualisasinya. Saya minta bantuan teman, cuman konsepnya. Tapi konsepnya dari Abi, ya. Coba yang story. Ini kan sumber inspirasi dari busana ini adalah wanita pengumpul batu kapur. Iya, ini story ya. Story-nya, sumber inspirasi dari busana ini adalah wanita pengumpul kapur yang hidup di pesisir pantai Desa Botubarani, Gorontalo. Kehidupan mereka berbanding lurus dengan konsep duality, di mana pada pagi hari ini mereka membantu perekonomian keluarga dengan mengumpulkan batu kapur, dan saat petang mereka kembali menjalankan peran mereka sebagai ibu rumah tangga, yaitu dengan mengurus suami yang pergi melaut dan menunaikan tanggung jawab menjaga anak-anak saat suami mencari nafkah. Nah, dari keadaan ini maka terbentuklah karakter yang independen secara ekonomi. Mereka tidak tergantung lagi dengan nafkah dari suami. Ya, sisi menariknya adalah di kesehatan mereka, keseharian mereka sebagai pengumpul batu kapur. Para wanita mengenakan seragam khusus yang sengaja ditumpuk satu dengan yang lainnya. Ini berfungsi untuk perlindungan ekstra dari teriknya matahari saat beraktivitas. Jadi teriknya matahari dan juga mungkin kapur-kapur itu ya, yang debu-debu kapur itu. Ya, ini potret masyarakat di Botubarani. Saya ini setiap pulang kampung ini selalu lewat di sini, tapi saya belum melihat secara langsung aktivitas para petani kapur ya. Petani kapur yang perempuan. Saya tahu orang pesisir itu memang sangat kuat. Jadi menurut istilah bahwa orang-orang pesisir itu memiliki ketahanan malangan yang luar biasa, dan ini dibuktikan oleh para petani kapur yang ada di Botubarani. Bagaimana sampai Abi terinspirasi dengan orang-orang ini sampai membuat konsep yang bajunya seperti itu? Mungkin karena saya pernah hidup di sana dari kecil. Saya juga lahir di sana, jadi gitu. Dan sekarang aktivitasnya juga mulai di sana ya, ada tempat wisata di sana. Jadi tiba-tiba saja muncul ide untuk gimana kalau inspirasinya dari sini. Dan emang kalau lihat seragam sih kayak nabrak-nabrak gitu, kayak apa ya, karena memang yang dipakai waktu itu cuma baju bekas aja dari suami kan. Kayak celana yang udah robek, udah nggak dipakai, daster juga udah robek-robek biasanya. Jadi menarik sih sebenarnya, menarik secara kehidupan, menarik secara konsep gitu. Iya, dan mereka memiliki seperti yang dijelaskan tadi bahwa mereka memiliki prinsip yang kuat, dan bagaimana mereka bisa juga membantu keuangan keluarga dengan menjalani profesi ini, menjalani pekerjaan sebagai petani kapur. Nah, kenapa milih warna maron? Waktu itu yang dari pihak panitia. Itu ada tema khusus itu East from beauty from the East, artinya kecantikan dari timur. Waktu itu dari pihak BI juga ini temanya ini kecantikan dari timur. Buat saya warna maron itu ada 3 warna yang saya gunakan waktu itu, yang kemarin itu ya. Ada hijau emerald, ada yellow mustard, sama merah marun.
itu mewakili sekali Indonesia Timur karena memang Indonesia Timur eksotik ya. Bagi saya Indonesia Timur dalam pikiran saya itu eksotik dan 3 warna ini mewakili eksotiknya timur Indonesia. Iya. Ini luar biasa ini. Karena saya tidak pernah terpikir bahwa ini layak untuk diangkat dan bahkan jadi model apa ya desainnya Abi yang alhamdulillah juara. Iya. Jadi selain festival Karawang kemudian ini festival apa namanya Syariah. Itu kan pernah juga ikut Indonesian Fashion Week. Iya, alhamdulillah ikut Indonesian Fashion Week itu sudah 3 kali dari 2017, 18 dan yang terakhir 2019 kemarin. Iya. Itu waktu ikut Indonesian Fashion Week itu ada yang minta atau gimana? Waktu itu kita ikut kayak lomba begitu kayak itu seleksi ya dari Dinas Pariwisata waktu itu. Jadi siapa yang juara itu yang mewakili Gorontalo. Iya, jadi kan karena juara di sini akhirnya bisa mewakili ke Indonesian Fashion Week. Dari kecil itu pernah nggak Abi bercita-cita untuk jadi desainer? Tidak, saya tidak pernah membayangkan. Jadi cita-cita waktu kecil apa? Saya tidak pernah membayangkan saya duduk di balik mesin jahit ya. Iya. Karena saya waktu itu membayangkan saya sebagai seorang dokter. Wow. Atau kan cita-cita dulu pada umumnya. Gitu. Atau minimal saya kerja kantoran. Iya. Gitu. Tidak pernah terpikir untuk dan tapi kan sekarang hasilnya sangat fantastis ya. Bisa bangun rumah dari usaha ini, rumah yang megah. Kemudian sudah ada ini sendiri ya, ada apa namanya? Ada showroom sendiri. Iya, dan masih mau bekerja sendiri begitu, ditangani sendiri karena saya saja kalau mau ini saya tidak mau orang lain yang jahit, harus Abi sendiri yang jahit, didesain. Jadi pola baju saya seberapa ini, jadi baju. Iya, karena berat badannya naik turun. Iya, tiap datang pasti bikin pola baru lagi. Iya, tapi kan Abi pernah pasti mengalami jatuh bangun ya. Tidak selamanya selalu bagus. Iya. Itu saat kapan itu? Yang paling baru ya waktu pandemi kemarin ya. Pas awal. Jadi pandemi itu terpukul juga ya? Iya, memang 1 minggu setelah pandemi itu ada di Indonesia, terusnya di Gorontalo ya. 1 minggu tuh nggak tahu mau ngapain, kita duduk aja gitu. Iya kan, pas lockdown kan. Iya, orang-orang pada PSBB waktu itu, jadi ya nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba muncul ide karena waktu itu lagi heboh-hebohnya masker. Iya, betul. Saya banting ini, daripada kita bikin baju terus nggak laku atau baju apa nggak laku, jadi kita bikin masker. Itu yang emang saat itu dibutuhkan. Jadi kita banting setir, kita bikin masker waktu itu. Iya, berarti memang harus selalu berpikir harus kritis, harus bisa memanfaatkan peluang, harus kreatif juga. Karena tidak bisa statis ini, tidak bisa diam, harus menunggu, kan tidak selamanya, apalagi setelah kena pandemi kan orang-orang ke pesta itu sangat jarang. Kemudian ya mau ngapain, keluar juga dibatasi, sehingga harus berpikir apa yang lagi laku gitu, apa yang memang orang butuhkan saat ini yang setidaknya berguna buat orang dan menguntungkan buat kita. Iya, tapi sekarang mulai normal lagi. Mulai normal, alhamdulillah udah mulai normal, udah normal malah. Iya, yang paling banyak disukai orang, yang dipesan orang atau di order itu yang bagaimana? Yang paling banyak ya pasti gaun malam ya gaun pesta itu paling banyak juga.
Terus yang ready to wear juga banyak dipesan juga. Jadi kita bikin yang udah jadi gitu. Oh, jadi bikin yang sudah Iya, jadi orang datang ke showroom ada, begitu. Oh, keren. ada. Jadi orang tinggal kalau misalnya dia sukanya yang itu, size-nya cocok, ya udah. Iya. Jadi sudah dikonsepkan. Nah, untuk tema desain ini setiap tahun berbeda-beda ya? Per 3 bulan. Per 3 bulan? Iya, karena untuk Karao, khusus Karao ya. Khusus Karao itu trennya sangat cepat ya. Sangat cepat. Dia per 3 bulan itu udah ada motif-motif baru, udah ada model-model baru juga, entah tren warnanya yang baru, entah bentuk motifnya juga baru, gitu. Ya, untuk mendapat inspirasi membuat desain baru itu bagaimana? Ya kalau soal inspirasi ya banyak ya, kita nggak perlu jauh-jauh gitu, dalam kehidupan sehari-hari pun ada sebenarnya ada. Cuman ya secermat kita aja gitu. Ini bisa tidak dijual gitu, bisa tidak ini dijadikan inspirasi terus dijual dan dinikmati orang. Dan ternyata semua tema-tema itu, iya, alhamdulillah orang customer pada itu ya pada suka juga, gitu. Dan mereka menerima. Motif Karaonya untuk laki-laki perempuan? Ya, ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang perempuan, ada yang universal ya, bisa dipakai laki, bisa dipakai perempuan. Oh, keren deh. Ya, sekarang bakatnya menurut ke Fajar ya? Fajar atau Uya? Surya. Iya. Nah, jadi dari 3 anak ini Surya yang ikut. Itu kebetulan yang waktu ikut lomba kemarin yang festival Syariah ini. Ya, yang untuk bagian dadanya itu saya dibantu sama Uya. Itu dia yang bikinkan motifnya kemarin ya. Itu dia yang dibikinkan. Tapi dikasih tahu ke dia bahwa ini temanya seperti ini. Tidak, dia sendiri dia yang bikinkan, dia yang serahkan ke saya, ini motif baru katanya. Ya udah, kita bikin yang ini. Terus saya lihat kebetulan ini cocok dengan temanya, oke, kita pakai. Iya. Nah, di balik kesuksesan ini pasti ada orang-orang di belakang ini yang turut banyak. Iya, siapa kira-kira yang paling berpengaruh? Yang paling berpengaruh ya pasti keluarga ya, keluarga orang tua dan istri, anak juga itu mereka adalah support system saya dalam berkarir ya, dalam berjuang gitu, cari nafkah ya mereka. Itu kalau saya lihat kan Epong toh yang paling kecil itu kan sering jadi model baju-baju untuk anak-anak, dan dia juga suka begitu kalau enjoy kalau disuruh pakai baju model apapun. Tapi banyak juga ya yang pesan baju anak-anak. Kalau untuk baju yang anak-anak itu banyak, terutama kalau yang kalau di Gorontalo kan banyak anak-anak mau ulang tahun gitu, bikin baju baru, bikin baju yang kayak princess gitu, itu banyak yang ini. Dan semua pasti hampir semua pasti lihat fotonya Epong dulu, terus ini aku minta yang ini ya, yang kayak bajunya Epong yang ini gitu. Iya. Jadi tiap hari ini ada orderannya. Karena kelebihannya Abi ini kan bukan hanya mendesain, tapi juga sekaligus produksi, menjahit, jahit sendiri, dan jahitannya itu sangat rapi. Padahal belajarnya otodidak. Tidak ada turunan misalnya tante atau yang bisa menjahit. Kalau dilihat nggak ada ya dari pihak ibu, bapak juga nggak ada. Nggak, mungkin ada cuman jauh atau gimana, saya nggak tahu atau apa gitu. Cuman kalau dilihat nggak ada ya, belum ada. Iya. Tapi dari pemerintah bagaimana perhatian? Alhamdulillah banget. Dari sejak awal ikut festival sampai dengan sekarang, alhamdulillah bagus ya untuk ini. Kayak kemarin yang ikut lomba festival syariah itu, disupport.
itu kita disupport oleh Bank Indonesia. Oh iya. Kalau pemerintah provinsi, pemerintah kota begitu. Ada juga. Kalau untuk pemerintah ada, kayak kita waktu pandemi kemarin kita diperhatikan juga, diberi modal juga, oleh bantuan oleh pemerintah mana? Pemerintah provinsi. Oh iya. Oh jadi ada bantuan untuk UMKM? Ada dari pemerintah ada, dari Bank Indonesia ada, dari Diskumperintahnya juga ada. Walaupun tidak tiap bulan. Tapi ada di ini. Iya, dan itu yang membuat UMKM ini bertahan gitu, walaupun pandemi gitu, tapi kita tetap survive. Tetap survive. Iya, mungkin bisa untuk marketingnya itu kan lebih banyak ke ini ya, lewat saya dua-duanya, yang online juga, offline juga. Iya, kan kemarin sempat ada diskusi di salah satu grup WA ya, bahwa tentang UMKM, bahwa saya sempat menyampaikan bahwa UMKM di Kota Gorontalo khususnya ya, ini bisa bertahan karena mereka menguasai digital marketing. Nah, apakah itu benar atau gimana? Tidak semua UMKM yang bisa menguasai digital marketing itu ya, karena ada beberapa UMKM yang ownernya nih yang udah lanjut usia, yang tidak terlalu lancar pakai smartphone, apalagi laptop, gitu. Ada yang apalagi untuk mendesain supaya indah tampilannya. Tapi kan kelihatan ya orang yang menguasai digital marketing itu yang maju, yang bisa bertahan. Tapi ada juga yang walaupun dia tidak kuasai digital marketing, tapi dia punya tim khusus gitu, khusus untuk kayak ini dipromosikan ya, ini yang orderan ini dari online ada dia punya. Oh iya, berarti tetap dia pakai itu, dia tetap menggunakan digital marketing, tapi ada orang khusus yang membantu, bukan dia sendiri. Iya, itu artinya bahwa ya tetap memang ini sudah menjadi tuntutan zaman ya untuk digital marketing mau tidak mau, walaupun dia harus menyewa orang begitu. Nah kalau Abi itu untuk postingan-postingan di medsos itu kan sendiri yang ini. Saya sendiri. Tapi ada yang untuk visualisasi. Visualisasi ada videografer, fotografer juga ada, saya punya. Alhamdulillah saya punya tim sendiri gitu. Sampai untuk mulanya untuk yang make upnya juga ada yang kalau kita mau photoshoot untuk keluaran terbaru itu ada. Dan studionya di rumah sendiri. Jadi rumahnya itu keren. Jadi studionya di situ, tinggal datangkan videografernya, fotografer, kemudian model. Dan alhamdulillah saya juga punya kayak dibilang agensi juga bukan. Saya punya perkumpulan kayak anak-anak yang bertalenta luar biasa juga di bidang fashionnya juga, dan alhamdulillah mereka juga kita sering ikutkan ya, sering kirim ke pemilihan duta-duta apa. Mungkin bisa bikin agensi. Jadi di bawah naungan House of Abi. Itu udah mulai ke sana. Tapi namanya apa? Tapi itu tetap House of Abi juga, House of Abi model. Dan di antara mereka banyak yang baru kemarin saja yang duta genre yang kepilih itu dari perwakilan dari kita, yang putra sama putri, yang duta bahasa juga kemarin yang saat ini menjabat juga itu perwakilan dari kita. Gitu banyak. Dan itu bagaimana caranya memberikan mereka dibina, dilatih, kita coaching gitu. Kita coaching. Jadi persiapan tuh 1 bulan 2 bulan sebelum ikut lomba gitu, itu ada coachingnya. Ada timnya kan untuk melakukan itu, coaching. Ada beberapa orang yang memang khusus untuk meng-coaching anak-anak. Oh iya, saya ingat yang No dan Uti, yang No 2000 berapa itu? 2019 sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Iya, saya ingat kan. Itu kan dari House of Abi juga. Gitu. Jadi saya punya wadah untuk anak-anak muda juga yang
punya apa ya, punya talenta keras itu, jadi kita arahkan. Iya, mungkin Abi ada pesan-pesan untuk UMKM atau mungkin untuk para desainer atau untuk anak-anak muda yang ada di Gorontalo ini, bagaimana bisa memberikan tips-tips bagaimana bisa bertahan di masa pandemi? Karena pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan ini, kapan baru bisa berakhir. Saya tidak mengkhususkan ini untuk UMKM, saya tidak mengkhususkan, tapi saya ini untuk anak muda ya, untuk anak muda aja. Untuk anak muda seharusnya ya itu seperti yang saya bilang tadi, pintar-pintar cari peluang gitu, memanfaatkan peluang gitu, terus perhatikan circle pertemanan gitu, karena circle pertemanan anak muda sekarang ya, itu agak harus selektif juga. Iya. Karena bagi saya agak mengkhawatirkan untuk sekarang, perkembangan itu agak mengkhawatirkan memang. Jadi memang harus selektif gitu. Kita bergaul dengan siapa kalau memang punya efek baik buat kita gitu dan tidak merugikan dia, ya kenapa tidak, oke. Tapi kalau memang tidak, ya tinggalkan. Iya. Jadi apa namanya, katanya kalau berteman dengan orang baik maka jadi baik begitu. Iya, dan itu yang prinsip yang yang dipegang sekarang, sehingga karena saya lihat komunitasnya Abi itu maju sama-sama. Iya. Karena kita sama seperti kita di UMKM binaan Bank Indonesia itu, kita punya prinsip untuk kayak ada Bank Indonesia ini kayak gerbong, kayak lokomotif. Iya. Dan kita binaannya ini, yang UMKM ini kayak gerbong gitu. Jadi kalau memang lokomotifnya maju, gerbongnya ikut ketarik. Iya, karena saya lihat binaan dari Bank Indonesia. Binaan dari Bank Indonesia ini kan orang-orang yang punya talenta yang luar biasa juga. Ada GKRAO, anak-anak muda lagi, ada GKRAO, ada Tetuna, banyak, ada Briska. Itu kan orang-orang. Untuk pangan juga banyak. Iya, untuk pangan juga banyak. Yang kerasnya juga ada. Iya. Jadi memang bersyukur ini ada. Alhamdulillah banget. Iya, karena tapi bagaimanapun support dari pemerintah, kemudian dari luar, tapi kalau diri sendiri juga tidak mampu untuk bersaing, ya pasti tidak akan bisa jadi apa-apa begitu. Semua terpulang ke kitanya ya. Kalau memang kita mampu mengolah itu, bisa memodif itu jadi sesuatu yang memang benar-benar bisa dijual dan berguna buat orang, bisa saya yakin maju. Iya, yang akhir-akhir ini atau dari awal yang yang sering pesan baju di Abi ada Ibu Gubernur ya, ada pejabat-pejabat saya lihat. Ibu kalau Ibu Loli saya tunggu ya. Ibu Loli. Iya, Ibu Loli saya tunggu ya. Kalau Ibu Wakil Bupati udah. Ibu Merlan. Iya, ada beberapa baju yang udah dipesan ke saya gitu. Cuman kalau yang Ibu Loli yang belum, jadi ditunggu ya Ibu Loli. Aduh. Jadi bagaimana rasanya menerima orderan dari pejabat-pejabat ini? Ya pasti bahan-bahannya kan memang pilihan luar biasa. Yang pasti deg-degan juga gitu, karena kita harus hati-hati. Tapi saya punya tips gitu. Sebelum saya bikin desain, saya kenali dulu gitu. Ini kayak misalnya Ibu Gu, kayak saya. Atau ini Ibu Femi ya. Ibu Femi ini nggak suka yang terlalu terlalu rame gitu, yang terlalu heboh gitu kan. Jadi desainnya saya bikin simple, tapi tetap elegan dan menarik gitu. Pasti ada sesuatu yang spesial gitu ya, walaupun dia kecil, tapi ada yang bikin. Center point-nya ada gitu. Begitu juga Ibu Gup kan nggak suka yang terlalu heboh banget bajunya. Dia sukanya tuh yang Ibu Gup memang penampilannya sederhana ya. Jadi ya memang secara ini ya sederhana gitu, tapi tetap
tetap menarik, entah warnanya yang saya itu, entah karaonya yang saya Ada titik. maksimalkan, ya. Oke. Menarik ini cerita dari awal mulanya tidak punya niatan apa, maksudnya tidak punya keinginan atau tidak punya cita-cita untuk jadi desainer, tapi ternyata luar biasa jadi seorang juara, jadi jawara. Tapi saya lebih senang dipanggil tukang jahit daripada desainer. Karena desainer itu tanggung jawabnya banyak. Gitu. Karena seorang desainer tuh memang dia harus mampu ya. Selalu melahirkan ide. Iya, gitu. Jadi saya lebih senang disebut. Jadi ada bebannya, ada beban iya. Kalau kita disebut desainer itu kayak beban banget gitu. Jadi saya lebih senang dipanggil penjahit aja, tukang jahit. Tukang jahit. Jahit di mana, Pak Abi? Oke deh, terima kasih. Walaupun agak kurang sehat ya, tetap memaksakan datang ke sini karena saya paksa. Saya bilang sama Yulin, sudah siap itu, masa tidak mau datang? Iya, walaupun saya harus paksa dan alhamdulillah mau ke sini. Sekali lagi selamat. Semoga masih ada apa harapan ke depannya atau ada cita-cita apa yang ingin saya kalau dibilang mau ditanya cita-cita ya maksudnya ada mungkin keinginan yang belum terpenuhi atau belum. Orang yang punya profesi seperti saya pasti ingin kayak go internasional. Pasti punya ini dan itu saya pengen go global ya, go internasional. Insya Allah. Amin. Iya, jadi kapan-kapan kita ke tempat kapur itu ya. Saya tertarik juga. Oke, terima kasih sudah berbagi inspirasi di sini. Semoga kita semua, terutama para desainer, kemudian para tukang jahit ya, para tukang jahit, ini bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Dan ini salah satu contoh usaha yang tetap bertahan bahkan maju di era pandemi sekarang ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.